Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis, yaitu 5 kisah makhluk halus yang menyamar menjadi saya. Kisah mistis ini adalah sebuah kisah nyata yang diangkat oleh seseorang yang bernama Lilik Fatimah Az-Zahra, yang ditulis oleh beliau di sebuah media online yang bernama Kompasiana.com. Baiklah, kita akan langsung masuk ke ceritanya. Bukan hanya sekali saya mendengar cerita aneh ini, bahwa ada sosok makhluk halus yang suka iseng menyamar menjadi saya. Waduh, masa iya? Memang apa yang menarik dari diri saya sampai-sampai makhluk tak kasat mata mendo-mendo menyerupai saya? Entahlah. Apakah Anda mau tahu kisahnya? Oke, silahkan gelar tikar. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilan juga. Kita masuk ke kisah yang pertama. Ini terjadi beberapa tahun silam, ketika anak-anak saya masih kecil. Suatu pagi, kakak perempuan yang rumahnya hanya berjarak beberapa langkah dari rumah saya memberitahu begini. Si A barusan cerita, tadi malam dia ketakutan sampai lari pontang-panting. Saya mengernyit alis. Si A, pemuda bengal yang tinggal di rumah kontrakan seberang jalan itu. Memang apa yang terjadi? Tak pelak saya bertanya juga. Dia ketemu sosok yang sangat mirip kamu. Di mana? Jam berapa? Cecar saya. Di teras rumahmu ini, sekitar jam 12 malam. Jam segitu aku sudah tidur, ngelonin anak-anak. Itu dia. Si A sempat berpikir, ngapain juga Mbak Lilik malam-malam masih berdiri bersandar pada pintu. Hah? Bersandar pada pintu? Saya membelalakkan mata. Ini serius, potong kakak saya. Si A kaget setengah mati begitu sosok mirip kamu itu mendekat lalu mengulurkan tangan. Loh, kok malah kaget? Bukannya bocah itu suka godain aku? Saya berusaha menahan tawa. Pasalnya, sosok yang mirip kamu itu wajahnya terlihat sangat pucat. Tangannya juga. Saat bersentuhan dingin seperti es. Sampai di sini, saya tidak berani tertawa lagi. Kisah kedua. Di lain waktu, saya harus pindah rumah ke desa lain. Karena ribet boyongan, saya tidak sempat pamit pada kakak dan suaminya. Saya pikir, nantilah kalau semua sudah beres baru saya akan menemui mereka. Esoknya malah kakak dan suaminya yang datang berkunjung ke rumah baru saya. Dan saya kaget bukan kepala ketika suami kakak bilang begini. Li, kamu sudah sehat kan? Tadi malam saat pamit wajahmu pucat sekali. Kami khawatir kamu kenapa-napa. Pamit? Saya menatap bingung. Iya, kamu pamit sambil nangis, kata kakak perempuan saya menambahkan. Waduh. Kisah ketiga. Anak laki-laki saya yang nomor 3 suka sekali camping dan mendaki gunung. Sebagai ibu, saya kadang merasa was-was, terutama jika cuaca sedang tidak bersahabat. Suatu hari, dia berangkat menuju puncak Semeru bersama teman-temannya. Anehnya, tengah malam mendadak saya terjaga dari tidur. Saya baru saja bermimpi memeluk anak lanang erat-erat.
Perasaan saya sontak tidak enak. Firasat apa ini? Saya lantas beranjak mengambil air wudhu, sholat malam, dan berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Esoknya, ketika anak lanang pulang dari pendakian, dia bercerita dengan suara tersendat. "Ma, kemarin pas di area Kalimati, aku sempat pingsan karena hipotermia. Baru siluman ketika mama datang dan meluk tubuhku erat-erat." Kisah keempat. Suatu petang, anak Mbarep dan adiknya menginterogasi saya. "Jadi yang berpapasan dengan kami terus masuk ke kamar mandi tadi itu siapa, Ma?" Saya terbengong-bengong. Ada apa lagi ini? Usut punya usut. Ceritanya anak Mbarep dan adiknya berebut mau masuk ke kamar mandi. Tapi, kata mereka, saya tiba-tiba datang nyelonong mendahului. Setelah ditunggu beberapa menit, saya tidak juga kunjung keluar dari kamar mandi. Anak-anak berhambur menuju ruang tengah. Saat itulah mereka terkejut melihat ibunya ini tengah duduk bersila di atas matras, berlatih yoga. Kisah kelima. Suatu malam mendadak saya terbangun dari mimpi aneh. Saya melihat satu tempat dengan anak tangga bertingkat-tingkat. Saya tidak tahu tempat apa itu. Saya hanya mendengar suara seseorang, perempuan, meminta saya datang untuk menolongnya. Hingga beberapa malam mimpi itu terulang kembali. Saya lantas bilang ke anak lanang nomor 2, "Antar mama mencari tempat itu, Le." "Tempat apa, Ma?" Anak lanang menatap saya heran. "Candi Telih." Tahu-tahu bibir saya mengucap 2 kata itu. Sayangnya, anak lanang tidak memiliki waktu senggang. Ia sibuk menjalani kerja lembur. Untunglah sahabat saya, Teh Rin, bersedia menemani saya mencari tempat yang berkali-kali terlihat dalam mimpi saya itu. Singkat cerita, bermodal petunjuk minim, kami berangkat menuju Gunung Mujur, jalur yang harus dilalui untuk bisa sampai ke Candi Telih. Setelah 2 jam berjalan kaki, menyusuri hutan tanpa peta, kami tiba di suatu tempat yang membuat saya tertegun. Undakan bersap-sap itu ada, sama persis dengan yang muncul dalam mimpi saya. Karena penasaran, saya dan Terin gegas menapakinya. Dan begitu sampai di undakan paling atas, seorang laki-laki paruh baya keluar dari pondok, menyambut kedatangan kami, lalu mempersilahkan kami duduk di atas tikar. Saya sempat kaget melihat penjenengan. Bapak tua itu berkata seraya menatap saya tak berkedip. "Mohon maaf jika kedatangan kami mengganggu. Saya merasa tidak enak hati." "Bukan begitu. Saya kaget karena tumben Nyai Dedes siang-siang berani menampakkan diri." Sontak saya menggeser duduk, merapat pada tubuh Terin. Demikianlah 5 kisah nyata yang dialami oleh seseorang bernama Lilik Fatimah Az-Zahra. Wallahu a'lam bishawab.